لله رب العالمين الرحمن الرحيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal muh wal rusukh wa salahal jasadi wal ruh wa tawbatan nasuh. Hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bahu alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kada bisu. Allahumma kfinihim bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Hasbiyallahu wa kafa. Sami'allahu liman da'a, laisa wara'ahu muntaha. Man tawakkal 'ala Allahi kufiya, wa man ya'tasama billah najah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa awfu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'alakum Allahu 'alaykum kabira. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis salisu wassalasun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yuqtan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakin al-bayyinatu 'ala mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Haditsun hasan rawahu Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'dahu fi sahihain. Jemaah yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai dengan detik ini kita masih diberikan nikmat sehat dan afiat, khusus nikmat Islam dan nikmat iman, juga nikmat waktu dan ringan langkah sehingga kita bisa hadir subuh pagi ini di majelis di masjid yang berberkah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan muzakarah yang pada hari ini insyaallah jatuh tanggal 22 Muharram 1446 Hijriah. Salawat dan salam disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya beliau terlepas kita dalam daripada kegelapan menuju alam terang benderang, dan mudah-mudahan di hari yaumil qiyamah diaku oleh Rasulullah sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat. Pagi ini kita kembali mengaji kepada Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi dengan kitabnya Al-Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis Nabi. Masuk kepada hadis yang ke-33, al-haditsus tsalitsu wa tsalasun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, law yuqtan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin. Seandainya seseorang diberi sesuai dengan tuntutannya, niscaya dia akan banyak menuntut harta. Rijalun amwala qaumin, harta dan darah. Lakin al-bayyinatu 'alal mudda'i, tetapi yang menuntut itu harus menunjukkan bukti. Wal yamin 'ala man ankar, dan orang yang ingkar harus bersumpah. Hadisun hasanun rawahu Baihaqi wa ghairuhu hakadha. Hadis ini hasan, riwayat oleh Imam Baihaqi dan yang lainnya, wa ba'dhuhu fi sahihaini, dan sebagiannya termaktub di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Hadirin yang berbahagia, kita sering mendengar kata sumpah, baik sumpah jabatan maupun sumpah dalam masyarakat.
kadang-kadang sumpah ini dibuat bercanda. Ya, sumpah, nah gitu ya. Padahal itu sesuatu yang berat. Ada sumpah, ada janji. Ya, biasanya janji akan melaksanakan tanpa menyebut wallahi, billahi, tallahi. Kalau sumpah dengan menyebut nama Allah. Apa sebetulnya sumpah itu? Sumpah adalah sesuatu yang diikrarkan secara sadar. Sumpah sesuatu yang diikrarkan secara sadar dan berjanji kepada Allah melalui dirinya akan dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Tapi dalam hal ini hadis yang dimaksud ini adalah sumpah di antara kita manusia. Ya, terjadi sesuatu hal maka dia hanya diambil sumpah. Kalau Allah banyak bersumpah, ya, wasyamsi demi matahari, wasyamsi wal laili idza yaghsha, wal asri, banyak dalam Quran sumpah. Ya, bukan berarti Allah itu punya masalah, tapi dengan ciptaannya itu Allah bersumpah bahwa itu mempunyai makna buat diri kita. Bahwa Allah itu benar-benar menjadikan sesuatu itu sebenarnya, bukan dengan yang lainnya. Kalau hal dalam hubungan manusia, sumpah itu biasanya diambil dalam perkara. Dalam berperkara maka dia ada sumpah. Ada sesuatu yang dituduh, berbuat sesuatu yang tidak baik bagi seorang yang lain, maka dia diminta pertanggungjawabannya. Bagaimana caranya membawa ini ke meja hakim agar apa yang disangkakan itu benar? Maka kedua-duanya harus diajak bicara. Yang dituduh nih harus bersumpah, yang menuduh harus membawa bukti. Kalau nggak pakai bukti, berarti fitnah. Jadi jangan menuduh sembarangan. Apalagi ngomongin orang fitnah belakang. Kalau kita lapor polisi, kan itu ada buktinya. Yang lapor ada bukti. Yang dilaporin sumpah nanti. Wallahi, saya tidak berbuat sesuatu yang disangkakan sebagaimana persangkaan dia. Dia nggak perlu bukti. Yang perlu bukti itu adalah orang yang menuduh. Makanya jangan sembarangan kalau nggak punya bukti. Apalagi soal membaik seseorang, ya. Kadang-kadang kita di WA, balik, maka dapat juga dari WA juga. Belum tentu itu benar. Kadang-kadang dipotong-potong informasinya, meskipun itu YouTube. Kan bisa edit sekarang. Muka orang nggak ngomong, dia ngomong, nggak bisa. Kita ngomongnya apa ini? Anak kita aja kita ngomong lagunya lagu Belanda bisa. Saya umur 7 tahun, agak itu lagu Belanda. Masukin lagunya, gitu suara pinggul dia persis betul. Jadi sekarang gak gampang hanya bukti. Makin sulit membuktikan sesuatu hal, apalagi yang menyangkut nama baik seseorang. Ini hati-hati, karena urusannya sampai akhirnya begitu. Ya. Jadi sebagian ulama berpendapat ajma'a ahlul ilmi ala anna al-bayyinati 'ala al-mudda'i. Para ulama sepakat yang menuduh itu diperintahkan mendatangkan bukti. Wal yamin, dan yang al-mudda'i alaih, dan yang dituduh melakukan sumpah. Kenapa itu dilakukan? Biasanya untuk mencari kebenaran. Ya, cari kebenaran, ada berita bohong, ada sesuatu hal yang menyangkut nama baik, ada kelakuan seseorang yang merugikan seseorang secara zahir maupun secara batin, ya, harus dibuktikan. Kalau secara zahir barangkali mudah, ya, ada pelaku tindak pidana bisa dibuktikan. Misalkan dia ngambil motor, kelihatan dia ngambil motornya ada dia dari rumah si A pindah ke rumah dia motornya. Itu mungkin bisa ada yang melihat, ya, ada saksi juga. Saksi juga bagian dari barang bukti.
harus dibuktikan. Kalau tidak dibuktikan, itu namanya fitnah, mengarah kepada nama baik seseorang. Apalagi kalau sekedar omongan, ya. Kalau si bulan ngomong begini, nggak ada bukti, jangan termakan sama omongan begitu. Apa sih itu menyambut diri kita? Belum tentu yang mau ceritakan itu benar. Niatnya kita nggak tahu. Apakah akan membuat kita jadi benci sama si bulan, jadi renggang hubungan kita, berteman kepada dia, atau ada hal lain. Jadi anal bayyinati ala mudda'i, ya, yang menuduh mesti mendatangkan bukti. Sedangkan kalau yamin ala mudda'i alaih, dengan yang disuruh harus bersumpah bahwa dia melakukan benar atau tidak tuduhan itu. Sumpah itu harus dengan menyebut nama Allah. Jangan main tanpa dakwah ini. Lau yuqtan masuk di dakwah meledakan. Dakwah di sini maksudnya dia mencari benar. Ya, sedangkan al-bayyinatu 'ala al-mudda'i itu adalah mencari pembuktian, mencari kebenaran, mencari hujah dari dalil, ya. Sedangkan dai adalah orang yang mengatakan dia benar dan dia harus mendatangkan bukti. Jadi jangan sembarangan dulu, ya. Karena apa? Kalau salah-salah tidak menuduh orang bahaya, ya. Hadis ini manfaatnya tidak boleh kita menghakimi orang. Harus melalui petugas yang diberi wewenang, yakni hakim. Ya, polisi aja nggak bisa menentukan. Polisi hanya proses dan sidik. Nanti yang memutuskan benar salahnya bukan polisi, ya, tapi hakim. Makanya ada majelis pengadilan. Polisi hanya menyampaikan bukti-bukti tuntutannya, yang menuntut begini, buktinya di bawah buktinya. Kalau BP 21 baru sikap pidana kan, ya. Kalau dari P21 sudah lengkap, maka yang berhak menentukan bersalah atau tidak itu adalah hakim. Qadhi, kalau orang bilang qadhi, ya. Kemudian dengan adanya sumpah ini maksudnya apa? Melindungi harta, melindungi darah, melindungi nama baik, ya, daripada tuduhan yang dusta. Sedangkan syariat menyuruh kita untuk mendatangkan bukti bagi yang menuduh, ya. Dan di antara orang yang bayyinat tadi, ya, bahwa bukti adalah saksi, termasuk bagian daripada bukti supaya saksi ini menguatkan. Tapi saksi juga sembarangan, jangan bersaksi palsu, hanya memberi uang beberapa rupiah, hanya karena pertemanan, maka yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ya, ini nggak boleh. Kalau sudah ada bukti, tentu bersumpah, masih punya haknya. Ini bukti-buktinya nih. Tentu bersumpah dengan maksud apa? Membenarkan atau kelakuannya, tidak menyalahkan supaya dia tidak kena hukuman. Jangan sampai dia terhukum, dia harus bersumpah. Ya, kalau soal sumpah kita macam-macam nih. Ada sumpah pocong, ada yang pocong, ada yang bahala dia yang kurang, bahala dia yang kurang. Kalau sumpah pocong ada yang kurang. Ya memang begitu lah, sumpah adat, sumpah pocong. Ya. Nah yang penting daripada itu adalah sesuai dengan kaidah daripada hadis ini, kullu da'wa bila bayyinatin fahiya batilah sabiqah illa in aqarra al-mudda'a alaih. Setiap tuduhan yang tidak terbukti maka tuduhan itu batil kecuali yang dituduh mengakuinya. Jadi kalau dituduh yang menuduh itu gak bawa bukti, gak bawa saksi, batil, ya. Kecuali yang dituduh ngaku, meskipun yang menuduh dia gak bawa bukti, gak bawa saksi, tapi dia jujur mengakui perbuatannya, maka jadi hukum itu. Tapi kalau dia gak mengakui, maka batil. Bagaimana orang yang melanggar sumpah? Orang yang melanggar sumpah kata Allah di dalam surah Al-Maidah,
secara agama wajib memberi makan kepada 10 anak yatim. Ya kan yang sekarang sumpah, kok nggak ngomong gitu, sumpah, kok ngomong orang lagi, ayo bilang nggak lupa itu, ya datang lagi lupa, ya jangan beralasan lupa yang manusia, tapi Anda sudah melanggar sumpah, ya kalau diingetin jangan marah, nah itu harus dibayar keparahnya dengan membayar memberi makan anak yatim, ya. Dari apa yang dibayar? Ausati matul ilmu ahliku, sebagaimana yang dimakan oleh keluarga. Kalau keluarga kita makan nasi yang berapa beras ya? 17.000 kali ya? 15.000, kita masih makannya 15.000 lagi. Yang nanti kita makannya 15.000, bayar kapal yang 10.000. Ya. Kalau bagus dibagi, yang bagus 17.000, dia 20.000. Karena itu bayar dosa, bayar kapal pada Allah. Aukis watahum, atau memberi pakaian kepada 10 orang juga. 10 orang ayat miskin, karena dia kenal miskin, masakin. Asyaratul masakin, 10 orang miskin. Kalau 10 orang keluarga boleh ya satu miskin semua. Di sini ya lihat jumlah keluarga, jumlah orangnya, masakin 10 masakin, bukan ahli masakin, bukan keluarga yang miskin, tapi orang miskin, 10 orang miskin. Kalau itu melanggar sumpah, maka kifarahnya adalah kafarahnya memberi makan kepada 10 orang miskin. Kalau tidak memberi makan, memberi pakaian. Ya, kalau memberi makan sesuai dengan apa yang kita makan, memberi pakaian juga yang layak, yang masih kita pakai, yang bagus. Jangan beli, jangan nasi pakaian yang udah kita pakai. Ini bayar kafarah, ya bukan namanya apa ya, infak, masih sembarangan aja. Infak aja nggak boleh sembarangan, apalagi bayar kafarah, ya bayar pelanggaran sumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada, membebaskan 1 budak. Sama budak ya. Budak tuh kalau udah diambil jadi budak, nggak punya harga deh. Mau dia apain aja ketuanya, mau dijual lagi, nggak bisa ditutup. Makanya Islam datang menghilangkan perbudakan. Orang kalau jadi budak, udah habis deh. Nggak bisa ada utama lain, hilang hak kemerdekaan kita sebagai manusia. Disuruh tidur sejam sebelumnya kan dia kayak hewan. Yang kecuali kalau tuannya juga tidak rasa kasih sayang. Kalau nggak punya, udah kayak hewan, udah itu dibeli. Nah sekarang nggak ada lagi, nggak ada Islam, perbudakan sudah hilang. Pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga itu bukan budak. Makanya namanya pembantu, atau sekarang lebih keren lagi asisten rumah tangga. Buat asisten itu, kalau nggak ada tuannya dia yang ngurus soal rumah tangga. Jangan berikan haknya dia sesuai hak martabat sebagai manusia. Bagaimana kalau nggak bisa kasih makan anak yatim, nggak bisa makan orang miskin, nggak bisa kasih pakai orang miskin, dan nggak ada lagi budak sekarang, maka berpuasa 3 hari. Ya. Yang sekarang nih, dia terus bisa dikasih terjahit nih. Apalagi puasa ada kapal biasanya juga tuh godaannya berat tuh. Ya, kalau puasanya wajib berat, godaannya juga lebih berat daripada puasa sunnah. Tapi itu yang kita rasakan sehari-hari ya, kalau puasa lebih berat. Makanya yang sekarang kita harus lupa, apalagi malam main sumpah, sumpel. Kemarin gue lihat makan sumpel, yang berlama ramai. Mudah-mudahan tidak dapat melaksanakan ini, tidak menyebarkan daripada sumpah ini. Allah selamatkan hidup kita, Allah sejahterakan hidup kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الذين أنعمت عليهم